Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiyah dengan NIM 2304045011025. Saya dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampuh oleh Profesor Dr. Haji Abdullah Sinring, MPD, dan Ibu Fitriana, SPD, MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu tokoh filsuf Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir di Maastricht, Jerman pada tanggal 26 September 1889. Heidegger dilahirkan di sebuah keluarga pendeta dan diharapkan menjadi seorang pendeta. Masyarakat tempat Heidegger lahir adalah masyarakat yang konservatif. Hidup mereka didasarkan pada ekonomi pertanian yang mengutamakan hierarki, pemilik tanah, buruh, dan pemuka agama. Pada masa remajanya, ia dipengaruhi oleh Aristoteles yang dikenalnya lewat teologi Kristen. Konsep tentang ada dalam pengertian tradisional ini yang berasal dari Plato adalah perkenalan pertamanya dengan sebuah gagasan yang kelak ditanamkannya pada pusat karyanya yang paling terkenal, yaitu Buying and Time, dalam bahasa Jermannya yaitu Sein und Zeit. Keluarganya tidak cukup kaya untuk mengirimnya ke universitas, dan ia membutuhkan beasiswa. Untuk masuk tersebut, ia harus belajar agama. Heidegger juga tertarik akan matematika. Ketika ia belajar sebagai mahasiswa, ia meninggalkan teologi dan beralih ke filsafat. Karena ia menemukan sumber pendanaan lain untuk studinya. Ia kemudian menulis disertasi doktoralnya berdasarkan sebuah teks yang saat itu dianggap sebagai karya Duns Scotus, seorang pemikir etika dan keagamaan pada abad ke-14. Namun, belakangan orang menduga itu adalah karya Thomas dari Erfurt. Martin Heidegger adalah seorang filsuf Jerman yang karyanya terkait dengan fenomenologi dan eksistensialisme. Ia belajar di Universitas Freiburg dalam bimbingan Edmund Husserl, penggagas fenomenologi, dan kemudian menjadi profesor di sana pada tahun 1928. Ia mempengaruhi banyak filsuf lainnya, dan murid-muridnya termasuk Hans Georg Gadamer, Hans Jonas, Immanuel Levinas, Hannah Arendt, Leo Strauss, Xavier Zubiri, dan Carl Lloyd. Selain hubungannya dengan fenomenologi, Heidegger dianggap mempunyai pengaruh yang besar atau tidak dapat diabaikan terhadap eksistensialisme, dekonstruksi, hermeneutika, dan pasca-modernisme. Ia berusaha mengalihkan filsafat barat dari pertanyaan-pertanyaan metafisis dan epistemologis ke arah pertanyaan-pertanyaan ontologis. Artinya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut makna keberadaan atau apa artinya bagi manusia untuk berada. Martin Heidegger dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar di abad ke-20. Arti pentingnya hanya dapat disaingi oleh Ludwig Wittgenstein. Gagasannya merasuki berbagai bidang penelitian yang luas. Karena diskusi Heidegger tentang ontologi, maka dia kerap dianggap sebagai salah satu pendiri eksistensialisme, dan gagasannya kerap mewarnai banyak karya besar filsafat, seperti karya Sartre yang mengadopsi banyak gagasannya. Meskipun Heidegger bersikeras bahwa Sartre salah memahami gagasannya. Gagasannya diterima di seluruh Jerman, Prancis, dan Jepang, hingga banyak pengikut di Amerika Utara sejak tahun 1970-an. Meskipun demikian, gagasannya dianggap sebagai tak bernilai oleh beberapa pemikir kontemporer, seperti mereka yang ada di dalam lingkaran Wiener, Theodor Adorno, dan filsuf Inggris Bertrand Russell dan Alfred Ayer. Meskipun Heidegger adalah seorang pemikir yang luar biasa kreatif dan asli, dia juga meminjam banyak pemikiran dari Friedrich Nietzsche dan Soren Kierkegaard. Heidegger dapat dibandingkan dengan Aristoteles yang menggunakan dialog Plato dan secara sistematis menghadirkannya sebagai satu bentuk gagasan. Begitu juga Heidegger mengambil intisari pemikiran Nietzsche dari sebuah fragmen yang tak terbit dan menafsirkannya sebagai bentuk puncak metafisika barat.
Karya Heidegger berupa transkrip perkuliahan selama tahun 1936 tentang Nietzsche to Power as Art yang dirasa kurang bernilai akademis dan bernilai akademis dibandingkan karyanya sendiri yang lebih asli. Konsep Heidegger tentang kecemasan, angst, dan Dasein berasal dari konsep Kierkegaard tentang kecemasan, pentingnya relasi subjektivitas dengan kebenaran, eksistensi di hadapan kematian, kesementaraan eksistensi, dan pentingnya afirmasi diri dari ada seseorang di dalam dunia. Perhatian utama dari seorang Heidegger adalah ontologi. Dalam karyanya Being and Time, ia mencoba untuk mengakses being atau sein yang melalui analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia atau Dasein yang berkenaan dengan karakter duniawi dan sejarah manusia. Dalam Being and Time, Heidegger menyatakan bahwa studi tentang diri kita atau Dasein adalah perkara penting untuk menanyakan makna keberadaan. Ini lantaran kitalah satu-satunya entitas yang mempersoalkan atau menanyakan makna keberadaan. Kita tidak seperti bintang, mampu secara sadar untuk memilih bagaimana kita ingin berada atau juga apakah kita ingin berada. Konteks di mana kita hidup mungkin membatasi pilihan kita, namun kita masih bisa memilih. Lewat pilihan-pilihan kitalah ide-ide kita tentang makna keberadaan seorang manusia mengemuka. Selain itu, aktivitas kita sehari-hari di dunia dibentuk oleh kemampuan kita untuk menangkap keberadaan seluruh entitas kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman ontologi. Aliran pemikiran Martin Heidegger, terutama konsepnya tentang Dasein atau keberadaan manusia, dapat dihubungkan dengan dunia konseling melalui pendekatan holistik terhadap pemahaman individu dan tantangan kehidupan mereka. Dasein adalah berada-ada dan ada adalah dunia. Oleh karena itu, keberadaan Dasein tentu adalah keberadaan di dunia. Kita berinteraksi dengan entitas-entitas dan memberi mereka makna atau pemaknaan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan kita. Makna penting entitas-entitas beragam sesuai dengan beragamnya kebutuhan dan tujuan manusia. Dalam dunia konseling, pendekatan holistik mencakup pemahaman mendalam terhadap klien, melibatkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk membantu klien mengatasi masalah secara menyeluruh, memperkuat kesejahteraan mereka. Heidegger menekankan pentingnya memahami makna keberadaan manusia. Dalam dunia konseling, konselor dapat membantu individu untuk menjelajahi dan menggali makna dalam pengalaman hidup mereka, membantu mereka mengatasi rasa kebingungan atau hampa. Konsep Heidegger dapat digunakan untuk mendukung dunia konseling dalam mengeksplorasi nilai-nilai dan tujuan hidup klien. Konselor juga dapat membantu klien memahami nilai-nilai yang mendasari keputusan dan tindakan mereka, membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Heidegger juga menyoroti pentingnya autentitas dan tanggung jawab pribadi. Dalam dunia konseling, konselor dapat membantu individu menjalani hidup sesuai dengan identitas dan nilai-nilai mereka sendiri, serta mendorong tanggung jawab pribadi dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Pemikiran Heidegger juga mengajarkan keterlibatan aktif dan mendalam. Konselor dapat menerapkan pendekatan ini dengan mendengarkan dengan empati, mengajukan pertanyaan yang memotivasi refleksi, dan memfasilitasi eksplorasi makna dalam percakapan konseling. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.